Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib menjelang isya yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berada dalam majelis yang mulia. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal soleh dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir di Panti Asuhan Rumah Sejahtera. Diberi kesempatan oleh Ustadz Faizus untuk memberikan sedikit tausiah, dan ini tidak panjang lebar nantinya karena kesempatannya semua sampai isya. Bareng isya nanti kami melanjutkan untuk mengisi pengajian di Baitul Hikmah. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan tujuan kita yang ikhlas untuk meraih ilmu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kali ini. Baik, saat ini kita akan melihat, jadi tadi tentang Dimas Kanjeng, saya sebenarnya baru pelajari itu beberapa hari, karena berita-berita sejak pekan-pekan lalu ketika Dimas Kanjeng itu ditangkap sampai saat ini, sebenarnya saya nggak mau ambil peduli. Untuk apa juga ngurus orang seperti itu, ya, buatan manfaat. Namun masalahnya karena beberapa pengikutnya juga termasuk tokoh-tokoh besar, bahkan sampai seorang dokter itu pun menjadi pendukung, bahkan menjadi ketua yayasannya, dan melihat ajaran-ajaran yang dia anut, ya, sehingga perlu dijelaskan di tengah-tengah kaum muslimin biar penyimpangan semacam ini tidak diikuti dan tidak ada lagi yang menjadi pengikut aliran-aliran semacam itu. Perlu dipahami, kami jelaskan dulu, di dalam agama kita itu ada 3 istilah yang perlu diperhatikan. Ada istilah mukjizat, kemudian ada istilah karomah, kemudian yang ketiga ada istilah sihir. Ya, ini 3 hal yang berbeda. Yang pertama, mukjizat. Ya, contoh mukjizat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat beliau apa? Al-Quran. Mukjizat yang paling besar yang Nabi SAW miliki itu adalah Al-Quran, di samping mukjizat-mukjizat yang lain. Contoh mukjizat yang lain yang Nabi SAW miliki yang di luar dari kebiasaan manusia normal, yaitu beliau misalnya ketika berwudu, ya, dengan mengalirkan dari jari jemari beliau, 80-an sahabat itu mengambil air wudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat Nabi. Di antara mukjizat beliau lagi, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu biasanya ngalap berkah dari tubuh, dari keringat, ya, atau bagian-bagian yang lainnya dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan catatan, ngalap berkah seperti ini tidak diwariskan kepada para sahabat, tidak diwariskan kepada para ulama setelah itu. Ini cuma khusus
spesial untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada istilah yang kedua, dikenal dengan istilah karomah. Dikenal dengan istilah karomah. Karomah ini mirip dengan mukjizat, namun tingkatannya di bawah dari mukjizat. Karomah ini adalah istilah untuk kejadian-kejadian aneh, peristiwa luar biasa yang dialami oleh para wali. Para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka punya kejadian-kejadian luar biasa yang ini di luar normal. Ini mereka alami dan ini untuk menguatkan iman mereka. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan mukjizat dengan karomah dan juga dengan sihir. Kemudian ada istilah yang ketiga, yaitu sihir. Dan sihir ini perlu dipahami, sihir itu benar adanya. Salah satu pemahaman yang keliru menganggap bahwasanya sihir itu tidak ada sama sekali. Ada juga yang menganggap bahkan jin itu tidak ada sama sekali. Ya, padahal kita sendiri sering membaca dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba lihat pada kalimat wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan aku berlindung padamu ya Allah dari buhul-buhul yang ditiupkan oleh tukang sihir. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita meminta perlindungan pada sihir tadi, berarti tukang sihir itu ada. Tukang santet itu ada. Sihir sendiri nyata ada orang yang disantet juga benar adanya. Itu bukan penyakit. Kalau ada yang disantet ya benar ketika itu dia disantet. Ya, maka seorang muslim juga wajib untuk meyakini seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini perbedaan Dimas Kanjeng dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya memang perbedaannya itu bagaikan langit dan bumi, bahkan mungkin bagaikan langit dan sumur. Ya, nggak ada bandingannya sama sekali para nabi dibandingkan dengan si Dimas tadi. Ya, kalau kita lihat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dia punya mukjizat, beliau itu punya mukjizat, bisa berbicara dengan burung, mengerti bahasa burung. Dengan burung hudhud ketika itu tidak hadir, beliau cari-cari mana ini burung hudhud. Kalau burung hudhud datang, nanti akan aku siksa dia. Karena ketika dipanggil-panggil, ya burung hudhud itu tidak datang ketika itu. Ternyata burung hudhud ketika itu sedang melacak sebuah istana yang ada di Sabah, yang ada di negeri Yaman sana, dan dia dapati istana Ratu Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam punya mukjizat lagi, memiliki pasukan dari kalangan jin, memiliki pasukan dari kalangan manusia, memiliki pasukan juga berupa burung-burung. Dan dia mengerti walaupun beda alam di sini dengan jin, ya ingatnya jin itu makhluk gaib, itu pun menjadi pasukan dari Nabi Sulaiman alaihis salam. Contoh ketika Nabi Sulaiman ini menguasai para jin, ketika Nabi Sulaiman itu ingin singgasana Ratu Balqis itu dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ketika itu ada jin, dan ini jin yang para ulama katakan ini disebut jin ifrit. Ifrit ini artinya jin yang sangat-sangat kuat. Ketika itu ifrit itu mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku akan datangkan singgasananya Ratu Balqis. Sekarang kamu duduk, ketika kamu berdiri itu istana sudah hadir di hadapanmu. Ini sekarang lagi duduk ya, lagi duduk nyantai seperti ini. Kamu berdiri, istana sudah ada di depanmu. Ini saking kuatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, jin yang kuat seperti ini nggak ada jin yang saat ini seperti ini. Tuyul-tuyul juga nggak ada seperti ini. Ya, bahkan
taruhlah ya Dimas Kanjeng itu punya tuyul juga, itu nggak bisa melakukan seperti ini. Ini ifrit yang memang jin yang sangat-sangat kuat. Coba bayangkan dari Yaman itu bisa dibawa istana Ratu Balkis tadi, cuma dalam hitungan detik saja sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang lebih kuat lagi dari ifrit. Ya, seorang soleh yang bernama Asif. Seorang soleh yang bernama Asif disebutkan dalam ayat selanjutnya. Lalu ketika itu qala allazi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada lagi orang yang berilmu yang paham kitab, yaitu yang tadi yang namanya Asif. Para ulama katakan inilah seorang wali. Dia punya karomah. Dia katakan kepada Nabi Sulaiman, aku akan datangkan istana tersebut singgasana Ratu Balkis, cukup engkau mengedipkan mata saja dibuka, maka ketika itu istana sudah ada di hadapanmu. Berarti lebih luar biasa lagi karomah yang dimiliki wali semacam ini. Dan tidak ada di zaman ini yang wali yang sangat luar biasa seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di sini. Lihat, maka tadi ada istilah mukjizat. Mukjizat ini ada pada para Nabi alaihissalam. Kemudian ada istilah karomah. Karomah itu ada pada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wali, kata para ulama, itu ada dua macam. Ada wali Allah, ada wali setan. Nih, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis sebuah kitab. Kitab ini berisi beliau beri judul Al-Furqan baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan. Al-Furqan yaitu pembeda untuk membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Awal-awal kitab tersebut beliau itu jelaskan ini yang dimaksud wali Allah. Kemudian beliau bedakan ini loh yang namanya wali setan. Kemudian di bagian akhir dari kitab tersebut beliau jelaskan ini kisah-kisah yang menakjubkan dari wali Allah. Kemudian dijelaskan lagi kisah-kisah yang menakjubkan dari wali-wali setan. Standar utama untuk membedakan ini masalah karomah dulu. Ya, mana wali Allah dan mana wali setan. Kita dapat melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yang namanya wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Mereka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya wali itu adalah yang paling beriman, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan yang bertakwa. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya disimpulkan yang namanya wali Allah memiliki dua syarat. Setiap orang yang memiliki dua syarat ini maka bisa masuk dalam golongan wali Allah. Ada pertama wali Allah ya yang punya sifat beriman, imannya benar. Beriman dengan rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, sampai beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian beriman kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri benar. Berarti kalau dia beriman kepada Rasul benar berarti mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam akidahnya berarti mengikuti akidah yang Nabi SAW itu anut. Kemudian dalam beragamanya, dalam ibadahnya juga mengikuti apa yang Nabi SAW tuntunkan. Salah satu contoh yang telah ditelusuri oleh MUI Jawa Timur ketika menelusuri di Padepokan Dimas Kanjeng tadi, salah satu ajaran yang menyimpang yang dianut adalah keyakinan wihdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ini yang dulu pernah dianut oleh Syekh Siti Jenar dan dahulu itu sudah dikafirkan oleh para ulama. Keyakinannya apa? Saya ini adalah Allah. Kita manusia ini dianggap menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dalam diri kita. Ya, Allah itu ada dalam diri manusia. Ini keyakinan kufur, keyakinan kafir. Dalam wirid-wirid yang diajarkan oleh Dimas Kanjeng di padepokannya, di antara wiridnya ada yang berisi ajaran wihdatul wujud.
Contoh lagi penyimpangannya adalah dalam masalah sholawat. Saya nggak usah contohkan sholawatnya di sini. Ya, sholawatnya di sini disebut dengan sholawat fulus. Tahu arti fulus? Fulus tahu? Ini fulus, duit. Bacaan dalam sholawat ini ujung-ujungnya nanti ada kalimat bifulus, bifulus, bifulus. Baca dulu Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, seterusnya ada kalimat di situ intinya minta fulus. Makanya lihat di videonya itu kan hitung-hitung kan? Itu di samping ada baca sholawat nariyah, ini juga ada baca sholawat yang disebut dengan sholawat fulus. Bapak Kiai Haji Mahfud MD pun mengkritik ini sholawat yang mengada-ngada sekali. Nggak pernah di dunia pesantren, kata beliau, dia di pesantren tradisional yang mengajarkan sholawat seperti itu. Ini sholawat yang sesat. Jadi sudah menyalahi beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti imannya adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allazina amanu, imannya benar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau mengerti apa yang dimaksudkan dengan wali Allah, kata para ulama, mereka selalu mengingatkan, coba lihat wali Allah kalau dia punya kejadian-kejadian aneh, maka standarnya coba lihat, dia itu bisa terbang di udara. Atau ketika dibacok dengan pedang ini nggak mempan. Atau ketika ditembak peluru juga nggak mempan ketika itu. Coba lihat orang ini benar wali ataukah tidak, coba lihat gampangannya sholat atau tidak. Gampangannya dia sholat atau tidak, atau ibadah-ibadahnya itu benar ataukah tidak. Kalau pemahaman akidahnya sudah akidah widatul wujud, amalannya sudah ngasal-ngasalan seperti tadi, maka sangat mustahil disebut dengan wali Allah, ya, apalagi disebut punya karomah yang luar biasa. Adapun tentang mukjizat tadi, mukjizat itu ada perbedaan dengan karomah. Taruhlah Dimas Kanjeng itu punya karomah, ya. Kita bedakan dengan mukjizat dari Nabi SAW. Asalnya mukjizat itu boleh ditampakkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam membelah laut, itu kan orang-orang semuanya pada lihat. Tujuannya apa? Untuk menguatkan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ajarannya itu benar, sehingga orang-orang kafir seperti Fir'aun itu jadi beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi semuanya pada lihat. Ini loh namanya mukjizat. Namun para ulama katakan untuk karomah itu beda. Karomah itu asalnya didapatkan dan orangnya itu biasanya sembunyikan karomah itu. Berhari-hari misalnya dia tidak dapat makan. Dulu para ulama ada yang cuma bergantung dengan air zam-zam saja ketika berada di sekeliling Ka'bah. Dia dapat karomah, bisa hidup dari apa? Dari air zam-zam berminggu-minggu. Ini asalnya cerita semacam ini disembunyikan loh, tidak ditampakkan pada orang. Coba lihat kalau Dimas Kanjeng gimana? Dipamerkan atau tidak ilmunya tadi? Dipamerkan atau tidak? Di depan kamera nggak tadi? Di syuting nggak? Masuk TV atau tidak? Masuk. Orang kalau punya karomah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu apa? Dia sembunyikan tadi, nganggap seperti orang biasa. Yang nganggap seperti orang biasa, dia nggak anggap dirinya itu istimewa sekali, nggak. Kemudian kalau yang namanya mukjizat, tadi kami katakan untuk menguatkan para nabi dari serangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Akhirnya kalau dengan mukjizat ini, dakwah nabi itu jadi kuat. Namun kalau mukjizat itu cuma untuk menguatkan individu, untuk menguatkan per orang. Jadi satu orang ini saja yang nanti akan dikuatkan imannya, tidak berpengaruh pada yang lainnya. Itu asalnya karomah. Sedangkan kalau kita membedakan dengan sihir, ya, kalau kita membedakan dengan sihir, ini ada perbedaannya. Kalau mukjizat, karomah, ini tidak pakai belajar. Ya, mukjizat itu didapati begitu saja. Nabi SAW ketika berwudu itu keluarkan air itu dari jari jemarinya. Ini nggak belajar loh ini. Ini nggak tempuh kuliah berapa tahun, nggak belajar pakai guru, nggak.
Namun kalau ilmu sihir, ilmu santet itu pakai guru. Dimas Kanjeng dia katakan punya guru nggak? Punya guru atau tidak? Punya guru. Berarti ini bukan mukjizat, bukan karomah. Satu kemungkinan cuma sihir. Juga kalau mukjizat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau mukjizat ini langsung turun. Nggak ada yang bisa batalkan karena ini turun dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sedangkan kalau sihir, ada yang punya ilmu sihir, dia misalnya, ini kadang dilakukan dalam dunia sirkus misalnya, sampai motong-motong tangan, motong kepala. Kalau ada yang punya iman lebih kuat, makanya mereka biasa ingatkan, tolong yang punya ilmu yang lebih kuat dari kami, tolong kami jangan diganggu. Maksudnya apa? Dulu para ulama pernah buktikan, ada yang punya sihir itu bisa terbang di udara. Kemudian ulama ini cuma baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya dia jatuh. Ilmunya kalah. Ya, maka yang namanya sihir itu bisa dibatalkan tadi. Namun kalau namanya mujizat, karomah tidak bisa dibatalkan. Ini bedanya sihir dengan mukjizat atau karomah tadi. Kemudian mukjizat dan karomah itu muncul dari orang-orang soleh. Ilmunya baik, amalannya juga baik, akhlaknya juga baik. Namun kalau sihir, ilmunya itu jelek, amalnya itu juga parah, jeleknya, kemudian akhlaknya, tingkah lakunya, perilakunya juga bejat. Itu namanya tukang sihir. Dan ingat yang namanya perbuatan sihir, kalau orang memiliki ilmu sihir, ilmu santet, selalu meminta tolong kepada jin, selalu meminta tolong kepada setan. Kalau minta tolong kepada jin atau setan, ujung-ujungnya adalah berbuat syirik. Maka setan atau jin tadi biasanya meminta tumbal. Tumbalnya apa? Baru ilmu ini akan keluar. Kalau tidak ada tumbal, maka sihir ini tidak akan diberikan. Maka kesimpulannya, Bapak dan ibu-ibu itu bisa simpulkan sendiri. Kira-kira yang ada pada penggadaan uang itu mujizat? Mujizat atau bukan? Bukan. Karena dia bukan nabi. Masuk karomah? Bukan. Sudah disebutkan tadi ciri-ciri karomah. Masuk sihir? Iya. Satu kemungkinan besarnya di situ. Kalau nggak pakai sihir berarti penipuan. Penipuannya apa? Ini saya selalu menukil tadi perkataan dari Bapak Kiai Haji Mahfud MD. Beliau katakan, ingat uang dari Bank Indonesia itu terbatas. Masa bisa mengeluarkan uang sampai 200 M? Sampai triliun pun bisa. Ini dari mana kalau nggak dia melakukan penipuan, kumpulkan dari orang banyak, katanya sebagai mahar, kemudian nanti dia keluarkan lagi dibagi-bagikan kepada orang yang lainnya. Maka cuma dua kemungkinan berarti penipuan tadi kalau bukan sihir, kalau tidak ini adalah sihir. Dan sihir inilah yang diwanti-wanti karena memang sihir itu selalu dekat dengan namanya perbuatan syirik. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik dan kita dikuatkan akidah kita, dijauhkan dari aliran-aliran yang menyimpang, dijauhkan dari ajaran-ajaran sesat, begitu juga untuk keluarga kita dan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Nggih niku mawon untuk pengawasan kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Bertanyanya sebenarnya bebas. Ya, tidak perlu kaitannya dengan Dimas Kanjeng tadi. Monggo. Monggo Pak. Tentang sholawat lariah, itu sebenarnya Nabi sendiri mengajarkan. Tentang sholawat nariyah. Sebenarnya sholawat yang paling bagus itu yang pertama yang sederhana, tidak panjang-panjang. Kemudian yang kedua, sholawat yang paling bagus yaitu sholawat yang diajarkan ketika kita mau tahiyat.
yaitu dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan catatan di sini dalam kalimat atau sumber dari hadis, ya, kalimat sholawat ini di tengah-tengah sholawat ketika menyebut nama Nabi Muhammad tidak dibarengkan dengan kata Sayyidina, karena tidak ada dalam satu riwayat pun. Okay. Ini bacaan sholawat yang paling bagus. Maka kalau membandingkan dengan sholawat yang lainnya termasuk sholawat nariyah, sholawat Ibrahimiyah itu lebih afdol daripada sholawat yang lain. Maka kalau Nabi SAW itu mengatakan, ya, bersolawatlah kalian setiap Jumat. Satu sholawat kalian itu akan dibalas dengan 10 kali sholawat. Maka kita bisa praktekkan dengan membaca sholawat Ibrahimiyah tadi. Adapun untuk sholawat nariyah dari sisi maknanya nanti perlu ditelusuri lagi. Ya, kami masih sanksi dengan sholawat tersebut. Ada kalimat yang kurang pas dari sisi pengertian. Ya, sehingga kami sarankan baiknya tidak diamalkan. Ya, namun yang bagus diamalkan sholawat yang sederhana tadi atau sholawat yang kita sebut tadi dengan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat. Itu yang lebih afdol dan lebih bagus. Ada lagi? Nih. Kalau tadi tanyakan masalah sholawat nariyah, kemudian juga kita kenal, yaitu adanya sholawat badar yang sebelum tahun 60-an itu kami belum pernah mendengar adalah sholawat badar. Apakah sholawat badar itu hanya ada di Indonesia atau di lain daerah juga ada sholawat? Terima kasih. Sebenarnya sholawat badar, ya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Kalau ada yang bisa melihat di YouTube, itu bukan hanya di sini, ada dari Yaman, ada dari Irak, ya, dan negara-negara lainnya itu ada. Sumbernya wallahu alam itu belum jelas, ya. Namun kalau mau dikatakan itu sumbernya dari Nabi juga tidak, sumbernya dari para sahabat juga tidak, ya, yang ada generasi setelahnya. Wallahu alam siapa yang membuatnya kami pun belum paham. Ya. Jadi intinya mau praktekkan, kalau mau bandingkan sholawat nariyah, sholawat badar dengan sholawat Ibrahimiyah, lebih afdal sholawat Ibrahimiyah tadi. Ada lagi yang lain? Yang lainnya ada? Kasih buatan? Ibu-ibu, apa adik-adik, monggo? Nggih, monggo. Saya pernah baca buku itu, tapi kan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Itu karena dulu waktu itu meninggalkan sholat asar atau terlambat atau gimana. Kemudian kuda-kuda yang baik itu dikorbankan karena tidak sholat asar. Itu apa dulu itu sudah ada sholat asar waktu itu kan? Ini kok saya baca buku tapi itu dalam kisah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman, wallahu alam saya belum tahu. Namun kalau jenengan menanyakan adakah syariat sholat sebelum Nabi SAW diutus, syariat sholat ada. Bahkan syariat wudhu pun ada. Namun tata caranya bagaimana? Apakah sama seperti yang Nabi SAW tuntunkan? Setiap Nabi punya syariat sendiri. Berarti cara sholatnya, cara ibadahnya sendiri. Termasuk bersucinya juga bersucinya sendiri. Contoh misalnya ada syariat yang sama dengan kita, yaitu syariat puasa. Puasa di masa kita itu disyariatkan atau masih dibolehkan untuk makan sahur sebelum azan subuh. Karena Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Namun syariat sebelum Nabi Muhammad SAW puasa juga ada, namun tidak diperkenankan untuk makan sahur. Jadi kalau sudah berengisak seperti ini,
sudah terlanjur tidur, maka dia harus lanjut puasa langsung 1 hari penuh sampai besoknya. Ya, tidak ada lagi bangun untuk makan sahur jam 3, bangun makan sahur nggak ada, nggak dibolehkan. Maka dulu ada cerita, ada istrinya itu buat masak di dapur, suaminya ditinggal, mas kamu tunggu dulu ya. Akhirnya suaminya kebablasan tidur. Ya, akhirnya makanan tadi tidak boleh dimakan, dia harus lanjut puasa sampai esok harinya, sampai tenggelamnya matahari esok hari. Maka tidak ada syariat untuk makan sahur. Jadi beberapa syariat kita punya kemiripan, namun nanti tata caranya itu berbeda untuk setiap nabi. Nabi Muhammad SAW punya tata cara yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada satu lagi? Malik, monggo. Ibu-ibu, hadiah sebentar. Cukup. Cukup, nggih. Ini kemauan untuk penguasaan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang lainnya kita bisa bersua dan membagi ilmu dan saling sharing tentang apa yang diajarkan dalam agama kita ini. Mudah-mudahan penuh berkah dan semua para jamaah senantiasa dipanjangkan umur dan juga diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan keberkahan untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemauan kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.